Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan bersama kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dalam tema diperdamaikan dan diselamatkan. Ibu Bapak Saudara sekalian, tentu ayat bacaan kita pada malam hari ini menjadi ayat yang tidak asing lagi bagi setiap kita. Di mana dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Peristiwa, kembali lagi saya ingatkan, peristiwa kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat berdiri tanpa ada peristiwa kematian Kristus. Kristus mati, Kristus berada dalam alam maut, Kristus yang sengsara, Kristus yang mengalami sebuah kondisi di mana dia kehilangan dan menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mengalami kematian. Dia kehilangan sisi Allahnya ketika dia berada dalam penderitaan. Ini mau mengingatkan, ini mau menyampaikan kepada setiap kita bahwa kita diperdamaikan oleh Dia, oleh darahnya. Kita diperdamaikan dalam artian ketika kita adalah manusia yang berdosa, ketika kita adalah manusia yang seringkali berbuat salah, ketika kita sebagai manusia adalah manusia yang dapat mati, maka Kristus mengambil hal itu untuk memperdamaikan kita, manusia yang berdosa ini, dengan Allah, dengan dirinya sendiri. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk menghayati masa sengsara Kristus. Kristus yang mati. Sebelum ada di minggu Paskah, kita memasuki Pekan Suci yang dimulai dengan Minggu Palma, di mana Yesus dielu-elukan. Lalu kita masuk di minggu-minggu sengsara. Ketika Yesus di Kamis Putih, Yesus membasuh kaki para murid. Lalu di Jumat Agung kita mengingat merayakan Kristus yang mati disalibkan bagi setiap kita, bagi dosa dan kesalahan kita. Dan di hari Sabtu kita mengingat bahwa Kristus yang mati, kita ada dalam kesedihan. Kita ada dalam perenungan bahwa Kristus telah berada di alam maut. Tapi sukacita kemudian menjadi nyata ketika di hari Minggu, yaitu Minggu Paskah, kita merayakan akan kebangkitannya. Bahwa dia telah menang atas maut. Bahwa dia telah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Allah yang memperdamaikan kita dengan dia. Oleh sebab itu ibu bapak saudara sekalian, mengingat, merayakan akan peristiwa Kristus yang mati dan bangkit menjadi sebuah hal yang patut kita syukuri, yang patut senantiasa kita hayati. Bahwa ketika Kristus itu mati dan bangkit bagi setiap kita, itu menjadi tanda bahwa kita diselamatkan oleh Dia. Oleh sebab itu, bukan karena kuat hebat kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena perjuangan kita, kita ada sampai di hari ini. Tapi itu semua karena Kristus yang telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Kristus yang telah menjadi manusia, Kristus yang rela mati, Kristus yang kemudian bangkit bagi setiap kita. Inilah yang menyelamatkan kita dan membuat kita hadir hingga pada di hari ini. Jadi ibu bapak saudara sekalian, mari bersama menghayati akan Kristus yang bangkit. Kristus yang mati bagi setiap kita. Mengingat bahwa kehadiran kita, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, semata-mata itu semua dapat terjadi karena kuat kuasa Kristus, karena kuat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari bersama kita hayati ini. Mari bersama kita ingatkan diri kita, orang-orang di sekitar kita, untuk mengingat bahwa Kristus
mati bagi setiap kita. Kita telah diperdamaikan dan diselamatkan olehnya. Dan apa yang dapat kita lakukan ketika kita sudah diperdamaikan dan diselamatkan oleh Tuhan? Satu hal yang pasti yang bisa kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur? Melakukan apa yang Kristus kehendaki. Pesan kebangkitan Kristus yang dibicarakan dalam berbagai tema Paskah, dalam minggu-minggu Paskah ke depan adalah tentang bagaimana kehidupan kita menjadi teladan baik bagi orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita mau menunjukkan bahwa kita adalah umat yang telah diselamatkan oleh Allah. Oleh sebab itu, maka kita harus memberitakan kasih Kristus. Menyatakan Kristus dalam setiap pancaran wajah kita bagi sesama kita. Menyatakan Kristus lewat setiap tingkah laku yang kita lakukan bagi sesama. Menjadi wajah Kristus bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang termarginalkan, bagi orang-orang yang diasingkan. Hadir bagi setiap mereka. Nyatakan Kristus bagi sesama kita. Karena kita memperoleh keselamatan itu bukan karena kita. Bukan karena kuat kita, tapi karena Kristus. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian hayati peranan kita di dunia ini, yaitu menjadi agen-agen Allah, menjadi penyataan misi Kristus bagi dunia ini. Sehingga ketika orang-orang melihat kita, ketika orang-orang melihat bahwa kita adalah orang Kristen, kita dapat mewujud nyatakan cinta kasih Allah bagi sesama. Di tengah maraknya ujaran kebencian, di tengah maraknya kebencian kepada sesama kita yang mungkin melakukan teror, seringkali itu mendukakan hati kita. Tapi panggilan hidup kita sebagai orang Kristen adalah menyatakan kasih. Bukan dengan ujaran kebencian yang saling mengutuk satu dengan yang lain. Mari kita berkaca kembali sebelum kita mengujarkan kebencian bagi orang-orang di sekitar kita atau bagi orang-orang yang mengutuk kita. Sudahkah kita hidup benar? Sudahkah kita benar-benar mencerminkan kasih Kristus? Sudahkah kita benar-benar hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan? Atau kita hidup sama saja dengan orang-orang yang mengutuk kita? Kita hidup sama saja dengan orang-orang yang berlaku jahat karena kita tidak benar-benar melakukan apa yang Kristus kehendaki, yaitu menjadi penyataannya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Ibu Bapak renungkan kembali. Saya tidak dapat menjawab ini. Hanya kita dan hati kita saja yang dapat menjawab apakah kita sudah benar-benar hidup dalam damai dan keselamatan yang Kristus berikan. Tuhan memberkati setiap kita, jadilah saksinya, dan hiduplah dalam damai dan juga keselamatan yang Allah berikan dengan menjadi wajah Allah bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.